Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penemuan 7 jasad di Kali Bekasi, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore Nata, usai proses identifikasi bagaimana hasil uji toksikologi pada 7 jasad? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan update dari proses identifikasi dari 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi pada beberapa waktu yang lalu. Untuk saat ini masih data sementara masih 2 yang baru teridentifikasi atas nama Muhammad Rizky usia 19 tahun dan juga Ahmad Dafi usia 16 tahun. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa meskipun sampai dengan saat ini kami masih menunggu terkait dengan informasi dari pihak RS Polri terkait dengan 5 jenazah remaja lainnya, dan saat ini juga kami sempat melihat adanya dari pihak keluarga korban yang meminta pada pihak RS Polri untuk segera dipercepat karena pihak keluarga korban sendiri sudah membawa berbagai dokumen yang sudah ditentukan untuk segera dilakukan identifikasi dan juga dikembalikan ke pihak korban, kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga. Dan untuk mengetahui seperti apa informasinya, saya pun akan bertanya secara langsung dengan pihak keluarga korban atas nama almarhum Vino. Baik, selamat sore Pak, Ibu. Mohon izin mungkin sebelumnya saya turut berduka cita. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan apa saja tadi yang sudah dijelaskan dari pihak RS Polri kepada Bapak dan Ibu atau pihak keluarga korban? Ya, jadi selama ini saya kan pakai kuasa hukum dan lawyer saya. Hasilnya saya tetap suruh menunggu hasil dari sidik jari itu. Oke, dokumen apa sih yang tadi dibawa? Ijazah, karena itu ada sidik jari, itu yang diminta dari kemarin. Dokumen lainnya sudah. Dokumen lainnya sudah dari pertama-tama. Terakhir dokumen yang belum dibawa memang ijazah, hari ini sudah dibawa. Oke, mungkin kira-kira Bu, ada sebenarnya ada kejanggalan nggak sih Bu terkait dengan kasus ini yang Bapak tadi sampai sebelumnya diceritakan kepada kami awak media? Mungkin bisa dijelaskan, tegaskan kembali. Ya, sebetulnya awalnya sih saya tidak, cuman karena saya tidak diizinkan untuk melihat, karena saya ingin meyakinkan kalau itu anak saya atau bukan, gitu kan. Tapi karena memang di sini dihalangi karena prosedur dari kepolisian, saya bisa buat apa, gitu kan. Akhirnya saya melengkapi persyaratan. Begitu saya sudah melengkapi, tapi belum bisa melihat. Jadi saya belum bisa meyakinkan kalau itu anak saya, gitu kan. Saya pengen lihat bentuknya seperti apa, karena ini sudah hampir 5 hari. Ya, bahkan mungkin wajahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, saya juga udah nggak tahu. Karena sebelumnya juga kan sempat ada yang bilang temannya itu. Ya, makanya saya minta kepada pihak kepolisian, mohon minta bantunya, dan juga rekan-rekan media, tolong gitu kan, dipercepat, karena anak saya ingin dikebumikan. Baik Pak, tadi sebelumnya Bapak sempat mengatakan bahwa kata temannya almarhum Vino ini mengatakan bahwa kaburnya barengan, diselamatkan oleh warga. Tiba-tiba Bapak mendengarkan informasi bahwa ternyata Vino ini meninggal dunia. Ya. Itu mungkin bisa diklarifikasi sedikit, dijelaskan kembali. Jadi begini, waktu lari kan memang saya nggak ada di kejadian. Tapi pas temannya ini selamat, dia bilang kepada kita, katanya Vino itu ketangkap. Nggak kecebur katanya. Oh ya udah, saya pikir ada di Polsek atau di Polres, kita cari ke sana, ternyata nggak ada, kita diarahkan ke sini gitu kan. Ya udah, pas saya ke sini, saya ingin tahu dong, ada nggak sih anak saya di sini gitu kan. Saya pengen melihat ada nggak gitu. Karena teman-teman juga nggak percaya, katanya ditangkap. Tapi di sini ciri-ciri bajunya anak saya ini benar pakaiannya gitu kan, bahwa anak saya pakai baju itu, finger abu-abu, celana hitam gitu kan. Berarti kan sudah dia ada, bahwa temannya bilang katanya dia nggak nyebur gitu. Saya nggak tahu. Artinya Bapak dan Ibu kesini untuk mengkonfirmasi apakah benar itu adalah Vino atau bukan ya? Itu aja. Saya memang pengen melihat muka anak saya saja. Kalau tidak diperbolehkan, foto aja, sini ada tanda. Dipoto aja, kirim ke saya, benar atau tidak anak saya. Tapi itu tidak. Baik, mungkin bisa ditunjukkan kepada kami fotonya. Oke, baik. Mungkin harapannya Pak? Ya, harapannya saya ingin pada Bapak kepolisian ingin cepat-cepat segera dibantu gitu kan. Sebenarnya terima kasih, memang sesuai prosedur, tapi
tolonglah dipercepat karena dokumen saya kan sudah lengkap. Walaupun memang harus proses seperti apa, oke kita tunggu, tapi jangan terlalu lama. Harapan saya gitu kan, karena kasihan anak saya ingin saya tetap cepat dikebumikan gitu kan. Karena saya nggak tahu kalau anak saya ini ternyata korban kecebur gitu kan, yang ada di Kali Bekasi itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Sebelumnya saya turut berduka cita atas wafatnya almarhum Vino ya Pak. Semoga sabar dan diberikan ketabahan ya Pak. Amin amin. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu keluarga dari korban remaja yang meninggal dunia, dan memang saat ini juga pihak dari Rumah Sakit Polri masih melakukan terkait identifikasi dari 5 jenazah yang saat ini masih dilakukan identifikasi atau dilakukan proses gitu. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 21 September 2024 pada hari Sabtu, yang mana berdasarkan informasi dari warga sekitar mengatakan bahwa ada kumpul-kumpul remaja sekitar rombongan puluhan orang. Kemudian ketika malam itu juga ada pihak aparat kepolisian yang sedang berpatroli, sehingga remaja-remaja tersebut kabur atau melarikan diri. Ada juga beberapa yang menceburkan diri, termasuk dari beberapa korban yang meninggal dunia ditemukan di Kali Bekasi. Semoga kasus ini bisa segera menemukan titik terang dan bisa segera terusut secara tuntas. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Kevin. Baik, terima kasih Nata Arman laporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangan proses identifikasi 7 jasad di Kali Bekasi. Terima kasih Nata.